belajar, kita berdoa dulu ya. PM-nya siap. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ulang lagi ya. Tadi habis praktek kan mungkin ada yang lagi. Itu Mori. Hadir Pak. Hadir. Jadi Pak. Hadir. Tadi ya. Ada. Dia tadi ada? Ada ya. Afif, hadir Pak. Agung, Alif, Angga, nggak ada? Nggak ada. Hari. Hadir Pak. Kami bisa Febri. Ada. Coba Pak. Febri. Tadi ada ya? Ada. Hilang. Apa? Imam. Apa? Yang? Pak. Bisna. Biasa. Hadir. Hadir. Andika. Hadir Pak. Lianto. Lianto. Dayat. Oh, Ispen. Arif. Hadir. Imam. Hadir. Rizky. Imron. Hadir. Kata. Renaldi. Hadir. Reza. Hadir. Ridwan. Hadir. Saiful. Hadir. 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 Suki. Hadir. Dan. Hadir. Kita belajar seperti biasanya ya. Nah, tadi kan dari jam 7.30 sampai jam 7. Inilah baca ya. Sekarang 8.30 sampai jam 10 kita teori mengenai praktek ya. Teori mengenai praktek sistem start. Istilahnya apa? Memelihara sistem start. Memelihara masih ingat kan? Ya. Apa itu memelihara? Ya, merawat suatu benda agar tetap terjaga. Oke, siapa? Poin. Oh ya, aman. Oke, sistem start. Sistem start ini apa nih? Ya, sistem start adalah satu sistem yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Oke, tujuannya memberikan putaran awal. Setengah awal ya. Siapa? Andi? Oke, itu ulasan awal mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, kenapa di kelas saya sistem atau teknik belajarnya itu dengan video terus gambar ya, saya sering bawa proyektor kan. Menurut hasil penelitian, kalau kita melihat itu lebih efektif. Indra belajar kita itu lebih efektif untuk melihat dan mendengar. Jadi kalau yang hanya mendengar tapi matanya kemana aja, mungkin kurang masuk ya. Kalau yang hanya mencium saja, kalau di teknik
tidak ada yang bisa dicium. Terus diraba juga, diraba penting juga. Dan dirasa. Nah, ini bagaimana kita mengingat? Karena di kelas saya harus cung. Terus dia menjawab, karena efektivitas mengingatnya itu lebih tinggi. Jadi berkata dan melakukan apa? Pasti praktek ya. Berkata aja, ya gitu kan. Melihat dan mendengar, oke bagus. 50%, hanya melihat saja tapi telinganya kemana aja? Ya 30%. Mendengar dan seterusnya. Ya, jadi kenapa di kelas saya itu lebih diutamakan berkata dan melakukan. Nah, jadi kalau kita tuliskan di buku belajar, kalau saya dengar, saya akan lupa. Kalau saya lihat, saya akan ingat. Ya. Terus kalau saya kerjakan, akan lebih mengerti. Kalau dipraktekkan, biasa pengalaman akan menguasai. Dan kalau menguasai akan nikmati. Oke. Kita ulas kembali sistem starter atau starting system. Komponen utamanya di sini sebetulnya udah ditunjukkan. Ada yang bisa mengulas kembali apa itu apa komponennya dan fungsinya. Kemarin kan sudah dipelajari itu. Ini kita mengulas saja sebelum kita mulai ke pemeliharaan. Ada boleh salah satu juga boleh fungsinya. Baterai untuk apa? Bakar motor, cuci kontak, ada? Yang bisa 2 poin. Ada? Yuk. Tidak ada. Ayo, jangan malu. 2 poin. Seperti biasa aja lah di kelas. Oke, magnetic switch. Fungsinya mendorong dan menarik. Oke, siapa? Iya. Nah, itu hanya ulasan lah ya. Kemarin kan udah dipelajari, mungkin yang tahu sudah banyak, mungkin yang mengacu mungkin hanya beberapa orang. Ini juga masih ulasan yang kemarin ya. Masih ingat video yang ini? Ingat Pak? Menjadi lalu. Nah, lihat. Nah, kalau zaman dulu kan di engkol gini kan? Ya, nah ini tuh banyak insiden si pengekor tangannya sampai apa? Cedera. Oke. Nah, sekarang kan sistem starter itu udah umum menggunakan sistem elektrik kan, menggunakan starter. Ada yang tahu keunggulannya motor starter elektrik? Berkata dan apa tadi? Bukan lah, bukan.
Siapa? 2 poin. Sekarang sistemnya 2 poin ya. Kira 2 poin. Nah, ini juga masih mengulas ya, supaya nanti kita nggak langsung di-break pembongkaran gitu, tapi ini lupa lagi. Ada yang tahu ini motor starter jenis apa? Konvensional. Tipe konvensional. Oke, siapa tanya? Ferdiansyah. 2 poin. Sekarang ini, saya tahu, yuk, ada kunci, apa? Nah, dari masih ingat yang planetari masih ingat? Sebenarnya kalau di Jawa motor starter ya, ada yang profesional, ada yang reduksi. Reduksinya ada yang pakai idler gear, ada yang pakai planetari. Ini gitu, jadi planetari itu sama dari sini, yang reduksi. Ada yang tahu nggak karakteristik dari motor starter konvensional? Ada? Terdapat 1 buah gear. Terdapat 1 buah gear. 1 buah gear. 1 buah gear. Oke, bisa. Maksudnya pin yang gear. Berapa? 1 ya. Arif. Nah, sedangkan yang ini, coba karakteristiknya apa nih? Di sini sebenarnya udah dituliskan ya. Yuk. Terdapat gear yang saling mereduksi. Gear yang saling armatur. reduksi dari para armatur. Bisa. Oke, siapa? Nah, kalau kita lihat ya, yang aslinya nanti kita lihat. Kalau yang reduksi itu si armaturnya lebih kecil dibandingkan dengan yang konvensional. Jadi misalnya gini, butuh torsi berapa ya? 5 Newton meter. Nah, kalau yang konvensional kan tidak ada gigi reduksi kan? Nah, karena tidak ada gigi reduksi, maka armaturnya harus besar supaya torsinya besar. Kalau yang reduksi, walaupun motor armaturnya lebih kecil, tapi karena ada gigi reduksi, ya, atau misalnya ya idle gear dan gear, planetary gear, torsinya bisa sebanding walaupun motor armaturnya lebih kecil ya. Ini kita ulas kerja yang kemarin. Nah, cara kerja. Coba siapa yang masih ingat cara kerja yang ini? Yuk, depan. 3 poin. Iya, ya. Pada saat kunci kontak diputar pada posisi start, baterai mengalir ke saklar, ke terminal 50, ke pulling coil dan pulling coil ke massa. Dari pulling coil mengalir arus dari pulling coil ke terminal C, ke pulling coil, komutator dan armatur, sehingga armatur berputar dengan kecepatan lambat. Nah, pada saat yang bersamaan, magnetic switch menarik keluar
sehingga bidangnya terdorong dan menghasilkan persaingan antara bidang flywheel siap Coba. oh siap oh siap Oh, ini masih ingat kan? Selamat Ya, pada saat putaran berkaitan tahun ya berkaitan dulu ya. ya 15-16 Putarannya kan jadi mau upami tahun ajaran cepat lah. tahun 2016 Masih, upami tahun ajaran Nah sekarang kita mulai kan diagnosis dan pengetesan. Ya. Jadi misalnya ini kalau mobil nih nggak bisa di start, jangan langsung pegang motor starternya, itu motor starternya jangan rusak ya. Tapi kita harus persiapkan pakai analisa dulu. kan dia Sistem starter itu tidak hanya motor starter kan, ada magnetic switch, ada baterai dan lain sebagainya kan. mana sama-sama Ya. salah Ya. Sekarang coba siapa yang tahu mengapa sistem start perlu diperiksa keadaannya kayak gimana tuh? Misalnya ada mobil nih mogok nih, terus kalian cek tidak ada respon di sistem start, berarti kan perlu diperiksa. Kenapa tuh perlu diperiksa? Biar bisa di start. Oke siapa? Bisa. Ada yang lebih ini? Lebih cemerlang? Ada? Biar optimal. Ya. Panjang. Enggak. Jadi kan sistemnya itu diduga sudah tidak berfungsi kan? Terus harus diperiksa gitu. Kenapa? Misalnya ada kerusakan di mana? Nah, kerusakan ada kerusakan pada sistem starter, misalnya pada kunci kontak. Kunci kontaknya enggak berkaitan apa? Kontaknya enggak penuh atau misalnya di baterai. Tadi sesuai yang tadi. Jadi ini kan sistem kan? Kalau sistem apa sih yang pelajaran pertemuan awal? Kalau salah satunya mati, mengganggu semua sistem yang lainnya. Nanti nah, jadi kalau kita berpikir lebih luas lagi ya, hasilnya kenapa sistem start perlu diperiksa itu ada 5. Pertama, apa? Di engine, tahu engine? Crank? Crank? Engkol, jadi si engine itu tidak terengkol oleh start, jadi di gituin teh nggak ada tangan, tidak ada getaran ya. Nah yang kedua, oke pas di start nyala, tapi putarannya lambat. Yang ketiga, starter terus menyala, jadi udah di ST on lagi, betul tidak tetap putar. Ya. Yang keempat, starter berputar, tetapi engine tidak. Jadi ya itu sah tapi nggak putar. Oke, nah ini yang terakhir, ini paham nggak? Ini starter does not engage or disengage properly. Jadi pertautannya tuh nggak benar tuh. Pas di start nggak langsung nyangkut, pas dilepas nggak langsung lepas. Ya, nah, paham ya? Ada yang mau ditanyakan ini? Paham ya? Nah, tadi kan udah dibagi 5 kelompok tuh yang praktek. Dari 5 kelompok yang tadi,
dulunya udah belum terurutan atau mangga diurutkan atau gimana? Sesuaikan ya, sekian lama. Oke, sesuaikan ya. Nah, cari penyebab timbulnya gejala kerusakan sistem start. Kelompok 1 7 orang. Oke, 2 orang lagi. Ya, oke ya. Kalian cari penyebab the engine will not crank. Yang engine-nya itu tidak dicap itu langsung nggak ada respon ya. Yang kedua dan seterusnya ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Contohnya nanti hasilnya. Nah, contohnya gini nih. Baterai mati ya, kunci kontaknya error dan lain sebagainya. Kalian analisa ya penyebab timbulnya kerusakan sistem start. Penyebabnya dulu. Kelompok 1 ini 2 dan seterusnya ya. Waktunya 7 menit. Ya, diskusi terus nanti dari tiap kelompok disebutkan. 7 menit ya. Searching mangga gunakan media. Kelompok 1, kelompok 2. Bagus tapi terserah. Kelompok 3 ya.
Udah 7 menit ya? 2 menit lagi ya? Ya Pak. Lagi ya. Udah dapat? Udah. Waktunya habis. Ya, waktunya habis ya. Perhatian. Coba kelompok yang menganalisis mengenai engine tidak terenggol. Engine tidak terenggol. Kelompok 1. Kenapa sana alasannya? Dinamo starter. Motor starternya tidak berfungsi. Oke, bisa. Kelompok 1 ya. Lemah. Oke. Terus oke, bisa. Kelompok 1 nanti dikasih kelompok 2. Gasnya sudah halus. Yang ketiga, baut masa starter kedor bisa. Oke, bisa. Berapa itu tadi? 3. Kelompok 3. Starter terus kemungkinan brake apinya tidak bekerja sempurna akibat dari tidak bekerja sempurna si pinion gear tidak kembali ke posisi semula. Ada lagi? Sudah. Berapa? Sudah. Kelompok 4. Kelompok 4 mengenai starter berputar tapi itu tidak bekerja. Ini gampang nih. Jadinya apa? Gearnya aus. Bisa. Ada lagi? Ada lagi? Flywheelnya aus. Flywheelnya aus. Jarangnya itu memang kita lakukan start berkaitan dengan masih ingat nggak yang menjauh pinion drive lever dan apalagi supaya menggerakkan enggak yang menarik itu tuh yang menarik berputar itu oke 2 ya 1 3 jadinya kelompok 5 starter tidak bertautan
kita tidak ada benar. Yang belakang bertiga tidak ada. Oke, ada yang mau nih isi nih. Ada yang mau isi poin dari kelompok 5? Apa idenya, Pak? Ya, satu tidak bertautan dengan lancar, Pak ya. Dan juga ya properly, Pak. Dan juga tidak pas dengan lancar. Wah, dari kelompok mana nih? Masukin. Masuk. Kita waktunya. Ayo. Bekas tunggal. Bekas punya. Kurang dorong sudah lemah. Oh benar. Ada kelompok 5. Ya. Dibuat apa lagi? Tidak menolong Masuk nggak? Nah ya oke, itu hasil analisis kalian nyaris tepat 100%. Sekarang dari poin yang kalian catat tadi kan kelompok punya apa hasil kelompok yang tadi kan cari penanganannya ya oke 5 menit 5 gampang lah ya gampang ya tadi yang kelompok ya oke apa lagi belum ini kalau ada yang kelompok 2 isinya terus kelompok 3 ada lagi? Nah, bagaimana penanganan tadi kan rusak nih yang benar tinggal ngapain? Iya, yang mana? Tadi kan sama ya, ada lagi kelompok 5 belum kan? Tadi itu apa? Kerusakannya? Red leopard. Yang lain red leopard. Bisa. Starter plannya sudah jelek. Starter plannya diapain? Diganti. Oke. Semuanya hampir nyaris 100%. Nih, kita buka ininya apa? Apa Pak? Buka kartu.
penyebab timbulnya gejala yang tadi tuh ya. Pertama di bagian starter motor bodinya longgar. Ini pokoknya semuanya dari yang ini hampir sama dengan yang kalian sebutkan tadi ya. Coba lihat. Tadi contohnya apa yang disebutin? Baterai. Low electrolyte or weak state of charge. Low electrolyte, you know? I know jenis Atau weak state of charge. Nah, tadi yang apa? Tidak menempel tuh pas di start tapi tidak nyangkut ke flywheel. Tuh, yang ini magnetic switch-nya tuh tidak mendorong ya, dan seterusnya lah ya. Hampir sama dengan yang tadi. Ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oh, thanks. Nah, kalau jadi ya benar ya, teknisi itu harus punya bekal sebelum dia teknisi harus punya bekal kemampuan menganalisa ya, dan dibuktikan dengan fakta. Fakta di buku repair manual itu biasanya ada diagnostic chart, you know? Diagnostik apa? Ya, diagnostik menganalisa. Chart yang tadi tuh itu kan 5 engine not track, bla bla bla. Nah, possible cause penyebab yang tadi, ingat penyebab yang bukan tadi baterainya mati, terus fusible link-nya putus, yang tadi disebutkan kan, bla bla bla. Ya. Dan yang ini hampir sama dengan yang tadi. Action needed. Apa sih? Actionnya, penanganannya. Nah, cek baterai, state of charge, ya, state, ganti fusible link, bla bla bla. Lihat di buku repair manual. Tapi ingat, kemampuan analisis dulu, baru kita lihat diagnostik. Nah, ini di zoom, Mas. Di zoom. Ini yang kelompok 1 nih. Ini yang mau nyatet silakan, tapi waktunya sebentar lagi. Ini hampir sama. Ya. Oke aja. Ini penting nggak? Nggak. Penting. Ya, ini ya. Kalau mau minta soalnya boleh. Translate dulu. Jadi kan ini ya oke lah, nanti lah ya. Yang kedua ini kan yang mau berbuat tadi making crank to slow. Jadi cepat ya, baterai lemah, koneksinya karatan dan longgar, bla bla bla. Jadi penanganannya ya, cek baterai charge as needed, bersihkan dan kencangkan. Ini semua ini nanti kita masih ke diagnosis ya, diagnosis. Jadi ingat ya, yang saya katakan tadi, kita start nih. Wah, ini mas starternya langsung lontar aja ganti, enggak, tapi harus dicek dulu baterai dan lain sebagainya. Kan ini namanya sistem, ini kan sistem kan, sistem adalah. Nah, jadi langkah mendiagnosa itu ada aturannya ya. Jadi nggak langsung sama start. Oh sih, periksa dulu starternya. Nah, ada awalnya dulu nih. Nah, misal kita cek starting performance dengan cara apa? Kita masuk ke mobil, lalu mobil ya, masuk ke mobil. Start misalnya gimana? Yang tadi nomor 1 apa?
tidak bekerja. Terus yang kedua utang apa? Nah itu starting performance ya. Ini boleh dicatat atau nanti dicatat atau nanti di copy ya. Nah, ini baterai cek. Nah, pertama kita cek dulu baterai. Jadi kan baterai itu apa sih? Siapa? Sabi sih 5 yuk. Absen 5 aja. Absen 5 yuk. Absen 5. Oke, ingat kan baterai cek apa aja sih? Yang tadi disebutkan. Coba. Apa Pak? Itu baterai cek. Tegangannya Pak, Jangan. elektrolit baterai, Elektrolit. nah, jenis elektrolit baterainya. Oke, bagus. Siapa? Bilang Pak. Absen 19. Oke, 14. Maksud. Nah, ini starter kabel cek. Tahu kan? Cek kabel kan? Gerakan, sobek, putus, tahanan dan sebagainya. Ya. Dan selanjutnya ya, ini kalau dijelaskan tahu. Nah, oke, yang terakhir enggak nanti di buku rekam manual itu ada langkah ini nih, makanya sama ini. Ini juga ada sih, ini bagian ini. Tapi ada motor bench test dulu tuh. Yang di aku pernah lihat nggak yang di Dikom si starter yang tiga di dipasang terus dihidupkan, tahu kan? Terus, nah misalkan rusak nih tidak berputar atau tidak apalah, baru kita mulai ke sini rokok, ya. Jadi ingat kalau mobil nggak nyala jangan langsung bongkar, starter ya. Ikuti langkah-langkah sebagai berikut. Ini video ya, bukan replik. Dengar nggak? Nah sebetulnya ini yang dilakukan sama orang itu sesuai dengan step-step yang tadi tuh. Step-step yang tadi kan yang ada panah, bla itu kan. Tuh, ini cek baterai dan seterusnya. Minimum sekian. Nah ini dengan alat-alat khusus ini. Tuh, ini pemeriksaan kabel tuh. Ingat kan? Terminal juga ada. Oh ini pemeriksaan terminal, oh enggak, apa kebakaran. Ya, dan selanjutnya ya ini hampir sama dengan langkah yang tadi. Cuma ini mah diperagakan dalam video. Nih, yang ini nih. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? No, thanks. Oke, kita lanjut. Oh ya ini tipe teknisi. Jadi ini teknisi video. Ya. Tipe teknisi tipe A. Tipe A murah dan cepat. Beda ini harga dan kecepatannya. Tipe B murah tapi lambat. Tipe C mahal tapi cepat. Tipe D mahal tapi lambat. Kalian pengen jadi enggak? Kalau misalkan kalian jadi pelanggan nih pengen ke yang mana? Pelanggan cepat. Yang paling laku yang mana? Yang A. Nah maka jadilah teknisi yang murah tapi cepat. Tapi gini ya, kalau murah tahu kan istilah sedikit demi sedikit lama-lama jadi kaya. Karena banyak yang datangnya, itu kan sedikit-sedikit jadi banyak kan duitnya. Jadi iya bisa.
ini mana tapi cepat, ini mah main ganti wae. Jadi misalnya starter nggak nyala, ganti wae. Ya, kalau yang ini uang mahal, ya, ini yang paling parah. Nah kalau yang ini mah, jadi kenapa bisa murah? Karena misalnya diganti beras doang nih, yang rusak beras doang, ngapain diganti sama motor starternya satu nggak usah. Dan cuma beras doang paling ke ya berapa ya diganti 1 unit. Nah jadilah teknisi tipe A. Oke. Sekarang kita mulai ke overhauling. Tadi kan udah analisis, diagnosis, overhauling. Cuma tidak jauh beda dengan yang tadi itu apa? Sistem pengisian. Nah, tadi ingat kan yang tanda panah itu kan? Step pemeriksaan. Ya. Kan pertama tuh ya bla terus yang selanjutnya tuh ada bench test. Nah, bench test itu ini nanti kita lakukan setelah pembelajaran sekarang di luar kelas ya. Nah ini dihubungkan seperti ini ya. Nanti ini paham lah. Nanti di sana ya sekarang ya. Alatnya nggak dibawa semua dan seterusnya. Nah ini membongkar, masih ingat ini angka ini untuk apa sih? Untuk angka kan? Ya jadi kalau misalkan kamu membuka nomor 12 dulu mau bisa jangan ya harus yang nomor 1 jadi nanti pas overhaul itu ada yang beli 0,6 kilowatt, ada yang 0,8 kilowatt. Ada yang tahu bedanya? Kilowatt apa sih? Cung. Ada yang 0,6, ada 0,8 kilowatt. Nih yang ini mah ini 0,8 kilowatt. Kelihatan? Yang ini 0,6 kilowatt. Sudah dibongkar. Ini 20 ini nggak tahu. Ya pokoknya nanti kita bongkar yang konvensional ya, yang 0,6 sama 0,8. Ada yang tahu nggak maksudnya apa sih 0,6 kilowatt, 0,8 kilowatt? Itu kan spesifikasi starter, maksudnya di bagian apanya? Kalau mobil kan spesifikasi transmisinya manual, engine-nya 1500 cc. Kalau ini apa sih? Putaran yang dihasilkan oleh starter tersebut. Oke, ini aja daya yang lebih besar dihasilkan oleh starter yang mana? Yang mau kalau udah tahu semua ya. Udah semuanya ada ini. Nah ini nomor berapa? Ini pembongkaran ya. Nah ini pemeriksaannya. Pertama pemeriksaan di sini. Ini armatur, tahu armatur ya? Masih ingat kan? Sudah dibongkar ya. Kita periksa apa? Ini kan di sini ada bearing. Ya. Tahu bearingnya? Ya. Nah, bearingnya. Dia kan berputar di bearing. Ya, berarti kan kalau benda yang berputar dan saling kontak satu sama lain akan terjadi gesekan. Nah, maka diperiksa. Nanti kalian ukur diameternya. Pakai vernier caliper, tahu kan? Vernier caliper ya? Tahu. Ya. Ini ukur. Ya. Lalu ini juga ukur si diameter dalamnya. Ada alatnya itu namanya apa sih? Yang kecil.
Dia yang gini nih. Ini kan lubang kecil tuh. Ininya apa sih? Outer Mikrometer. ah itulah ya pokoknya nanti ada ya. Nah setelah itu ini sama ini lebih besar mana? Yang atas itu siapa? Yang mana? Tutupnya apa? Yang ini. Ya. Kenapa? Oh udah tahu semua ya. Ini lebih besar dari ini ya. Kalau ini lebih besar dari ini mau apa? Satu Pak. Satu. Nah, ya di situ ada jadi bearing itu maksudnya tahu bearing ya? Bearing itu ada yang roller, ada yang taper, roller, ada yang bang. Ya begitu. Nah ini semacam bearingnya tapi istilahnya bos. Bos ini bisa aus, bisa diganti. Jadi kalau nanti pas diukur ini dikurang ini hasilnya apa? Ini ya. Ya, paham ya? Ini kurang ini paham ya? Ada yang ditanyakan yang ini? No thanks. Nah ini mengganti bos. Ini ya bisa dihapuskan kalau ada yang baru bosnya. Oke, kita lanjut ke armatur. Apa? Ya, armatur. Di armatur kan ada apa? Ini apa nih? Cung. Rotator. Fungsinya Dino, masa apa? Terus ke oke, dari beras apa? Armatur terus sebelum memasak dari mana? Dari komutator ke komutator. Oke, dari komutator Meneruskan arus dari beras ke armatur. komutator. Ya. Ini beras kan? Tahu beras? Ini salah. Ini beras. Ini beras kan mengalir ke komutator. Komutator ke armatur. Koilnya kan? Balik lagi ke balik lagi ke beras lalu ke masa kan baru dia berputar. Nah oke. Kalau yang berputar di sini mana sih? Segitu kan? Semuanya mas segitu ya. Ini harus ini beras. Tuh, ini beras ya misalnya kan gitu beras dia bergerak. Iya kan? Ada komponen diam ada yang bergerak. Terus beras itu ditekan oleh pegas beras. Tahu kan pegas beras yang tahu kan yang menekan beras itu beras spring. Nah berarti kan gesekan itu menghasilkan apa sih? Panas. Lalu apa? Aus. Lihat. Tahu guru. Tahu kan? Jadi kalau bergesekan itu menghasilkan apa? Kalau oli itu karena engine tidak bergesekan di oli ada apa? Kotoran kan? Biar nanti kotoran itu pun akan menempel ya di sini. Ya ada juga menempel di sini di yang berluk gerak ya. Bisa kotor dan terbakar bla bla bla. Khusus dengan kertas amplas. Tahu kertas amplas? Ya tahu. Yang memang megang. Atau kalau perlu dibungkus. Tahu dibungkus? Oh. Nah ini ukur kedalaman segmen mika. Maksudnya segmen komutator. Ya segmen mika. Pernah lihat kan waktu itu di Kulilingun? Ya. Di Kulilingun. Ini kan ada celahnya tuh. Ya. Nasib gram-gram yang perlu tadi kan
masuk sini. Ya. Nah, itu bisa jadi kedalaman ininya tuh berkurang karena ini aus, karena masuk ke sini gitu kan. Jadi kedalamannya itu harus kita ukur ya, kita ukur. Dengan apa ya? Dengan apa? Dengan Pengalaman. coba ada yang mau coba ngukur ini? Ya, lihat. 3 poin yang pertama. 3 poin. Yuk. Malu dah gampang. Pak, kalau salah gimana, Pak? Hah? Kalau salah gimana? Oh. Apa? Kalau salah gimana? Kalau salah bisa. Kita dari poin tapi Diskusi Gak apa-apa kalau salah juga dapat poin. di belakang. Belakang. Maju. Depan biar ini ada biar kelihatan. Dan jadi kaya. Right. Gimana caranya bisa dibicarakan? Oh, kalau ini. Siap. Siapa tadi? Ya sebetulnya ininya kurang lancip, jadi enggak kurang mitos. Jadi tidak bisa sampai ke dasar ya. Tapi prinsipnya gitu, kita mengukur kedalaman ya. Kedalaman itu apa? Dari permukaan tertinggi sampai ke rendah. Ini paham ya? Ada yang mau ditanyakan? No? Nah, kalau misalkan jika kita lawan nikah di bawah itu, jadi nanti si mekanik itu senjatanya apa sih? Senjatanya buku kan? Ya untuk bisa memperbaiki. Ya baca terus ke dalam nikah misalnya di bawah ini kita bersihkan dengan gergaji besi kan? Mata gergaji besi gitu dibersihin. Ya? Iya satu-satu. Nih, lihat ini penampakan dari mana ini? Dari depan. Nah ini nih, gitu. Terus haluskan pinggirnya ya. Oke, dan gunakan kertas amplas. Tahu amplas ya? Yuk, tahu. Setiap hari pegang. pegang masih ada rem. Nah, ini selanjutnya pernah ngukur ini CSPT udah praktek kan? Pengukuran out. Itu udah bisa kan? Sekarang ukur ukuran out komutator. Udah mulai bisa 5 poin. Iya, pakai dial. Gampang itu kan pernah belajar. Iya, kan udah pernah PKN. So, maka yuk 5 poin. 5 poin. Ukur ini. Run out. Tuh, ininya komutatornya di sini nih. Nih, di sini gitu. Yuk 5 poin. Ya. Ayo. Makan tuh kolom. Kayak tuh. Enggak usah malu-malu. Enggak apa-apa salah. Tidak apa-apa salah. Manusia yang Besar, ya, Pak. Hah? Benar, Pak. Oh, oke. Salah tuh. Enggak. So gampang itu mah. Anggapnya display.
cowok. Anggap aja ini armatur ya. Yuk. Yuk ada. Ini gampang ini kan. Yuk. Harus lurus dengan Ini kan ada geridinya tuh. Nanti kan si jalurnya naik tapi kan gimana ya? sementara itu pengawasan Yang diukurnya tuh pas di sini nih. Nanti kan nggak belok. Nah, cuma tidak usah. Nanti naik lagi. Nah, di situ bisa pas di sini deh tunjukin angka 5. Ini jangan itu. Di sini 4. Di sini 5 lagi. Berapa? Pertama sebelum kita menggunakan Oke, anggaplah ini udah ya. Tandai startnya di mana? Balik lagi ke ini. Ya, misalkan di step di sini nih. Putarkan, harus balik lagi ke situ. Balik lagi ke situ harus ke angka berapa sih? Siapa? Nanti. Oke. Siapa? Berapa poinnya? 39. Ini ada yang mau ditanyakan? Gampang lah ya ini. Oke, kita lanjut ke nomor 7, kausan permukaan. Keausan permukaan. Kenapa sih komutator bisa aus? Turun dulu. Semuanya tahu. Kenapa terjadi keausan? Nah, untuk mengukur ini harus pakai ukurnya mana? Vertikal. Ya, diameter bawahnya ya, vertikal dan horizontal. Jadi misalnya kalau kita mengukur vertikalnya gini, ya horizontalnya gini. Atau ini dibuka dikit. Vertikalnya gini, horizontalnya gini. Ya. Nah, terus kita lihat spesifikasinya berapa, limitnya berapa. Coba ada yang mau memperagakan? Ini lebih gampang daripada yang tadi. Ya, 3 poin. Yuk, sudah. Gampang
Jadi tadi Gilang hasilnya berapa? Bang? 32. Jadi gimana kesimpulannya? Cung, yang bisa menyimpulkan kalau tadi diukur 32 gimana? Si ini masih bagus. Masih bagus. Saya tahu Pak. Tapi normal. Tahu dan tahu semua ya. Udah. Ini SOP Pak. Depan poin semua. SOP Pak. Nah, ini lanjut. Koil armatur. Ini harus ada kontinuitas tidak? Tidak. Cung. Tidak. Tidak. Karena tes kebocoran. Bagus. Karena mengetes kebocoran ya. Jadi tidak boleh ada kontinuitas. Ada yang mau coba mengetes ke bocoran? Ya. Ground test. Ada pakai ini, tahu kan? Kita tahu ya. Tahu Pak. Yuk, ada, yuk. Yang sudah boleh ya, Pak? Sudah. Tidak dulu. Ini berapa ya? 3 poin. Yuk. Yuk. Oh, tadi gitu. Pertama, sering. Nah, apa ya? Ya. Kesannya karena mau mengukur hubungan, jadi kita Coba lihat kali berapa sih dulu? kali 1 aja. Wah, ada. Terus yang satu ke ini ke sini. Lucu bulu. Oh, aku kan ada kayu. Ini ke yang ini pengusahaannya. Kutub naon ada? Kutub selatan, kutub barat. 5 bebas. Ya, bebas. Yang satu. Ya, gitu ya. Ke sini. Nah, Tuh, ada. ini gimana kesimpulannya? Ada yang tahu? Bisa menyimpulkan? Bagus Pak, tidak ada kebocoran jadi masih dari belakang. Ya, Itu udah, Pak. Oke. 3, 1. Oke. Ini kalau bisa dipakai gimana? Ya, jadi intinya kita belajar mengenai bagaimana cara mendiagnosa Pak. Pak, ini stepnya sebelum kita melakukan perbaikan harus apa dulu? Diagnosis. Apa Pak? Masalah komunitas musik. Ya, oke. Jadi gini, untuk bisa memperbaiki kita harus tahu komponen, fungsi komponen, tata cara, diagnosis, ya. Kita tahu itu teh sistem yang satu kesatuan, ya.
Nah, oke. Lalu mulai ke diagnosis dan perbaikan. Ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan bagus plus 2, pertanyaan biasa plus 1. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak cukup kuis karena waktunya sudah. Ada pertanyaan? No, thanks. Oke, oh ada? Tidak ada. Kita tutup. Ya. Ya, kita berdoa dulu Pak. Ya, untuk hari banyak kali ini, mari kita berdoa pertama saya musik. Mari silakan. Oh iya Pak.